Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Rosiani, NPM 202221500275, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab tentang agama, yang dimana dosen pengampunya itu Bapak As'ad. Baiklah, akan kita mulai ya, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak itu ada pengertiannya, ada ruang lingkupnya akhlak, pembagian akhlak, dan bagaimana cara pembinaan akhlak. Pengertian akhlak, mungkin hampir semua orang sudah mengetahui akhlak, kata akhlak ya. Nah, biar lebih bisa dipahami, akhlak itu ada dua, bisa diartikan dengan secara dua, dari bahasa maupun istilah. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diartikan ke Indonesia ya, yaitu akhlak, jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata holik yang bermakna pencipta dan diciptakan. Dengan demikian, kata akhlak dan akhlak yang mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Akhlak sebagai suatu tatanan nilai yaitu merupakan sebuah peranata sosial yang berdasarkan pada ajaran syariat Islam, sedangkan akhlak sebagai sebuah tingkah laku atau tabiat manusia yang merupakan perwujudan sikap hidup manusia yang menjelma menjadi sebuah perbuatan atau tindakan. Untuk menentukan perbuatan tindakan manusia itu baik atau buruk, Islam menggunakan barometer, yaitu menggunakan norma-norma atau adat istiadat, bisa juga berdasarkan norma etika dan moral. Ruang lingkup akhlak itu juga dapat berupa seluruh aspek kehidupan sebagai individu yang bersinggungan dengan sesuatu yang ada di luar dirinya, karena sebagai individu dia pasti berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar dan juga berinteraksi dengan berbagai kelompok kehidupan manusia secara sosiologis dan juga berinteraksi secara metafisik dengan Allah. Nah, ruang lingkup akhlak ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat. Nah, di sini pembagian akhlak secara garis besar dikenal dua jenis akhlak, yaitu akhlak al-karimah dan juga akhlak al-mazmumah. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak al-karimah? Akhlak al-karimah itu akhlak yang dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik. Sedangkan akhlak al-mazmumah itu akhlak yang terlahir dari sifat yang buruk. Nah, akhlak yang terpuji adalah akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran syariat Islam yang diwujudkan dalam tingkah laku untuk beramal baik dan berbuat amal. Sedangkan akhlak tercela adalah merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa kebiasaan yang biasanya selalu melanggar ketentuan yang ada di syariat Islam. Nah, itu bisa perbuatan apa aja ya, bisa dengki, sombong, takabur, riya, menzolimi orang. Nah, di sini bisa dijelaskan ya, akhlak terpuji itu adalah sikap sederhana yang tidak berlebihan, selalu berperilaku baik, berilmu, beramal, jujur, tepat janji, dan lain sebagainya. Sedangkan akhlak tercela itu apa yang telah jelas berkebalikan dari akhlak yang terpuji. Bagaimana nih pembinaannya? Nah, di dalam pembinaan akhlak terdapat metode yang dapat digunakan untuk mempermudah membina akhlak tersebut. Yang pertama, mendidik itu bisa melalui keteladanan. Keteladanan pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan dari segi anak, dari segi akhlak sendiri ya. Kemudian mendidik bisa melalui kasih sayang, mendidik melalui nasihat. Mungkin kita bisa memberikan nasihat yang baik agar akhlak peserta didik tersebut bisa lebih baik lagi. Terus mendidik melalui curhat. Nah, dalam mode curhat ini bisa saling bertanya satu sama lain. Mungkin istilahnya bisa mengeluarkan unek-unek masing-masing ya. Kemudian mendidik melalui pembiasaan. Nah, yang pembiasaan ini harus dididik dari sejak kecil gitu kan. Biasanya kalau udah dewasa itu nggak bisa gitu, susah. Nah, pembiasaan yang dilakukan sejak dini atau kecil akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat istiadat sehingga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadiannya. Kemudian mendidik bisa melalui cerita dan kisah. Contohnya dengan cara mendongeng. Dengan cara mendongeng
mungkin itu bisa meningkatkan peserta didik jadi gemar membaca, kemudian mendidik melalui penghargaan. Nah, dengan cara penghargaan ini mungkin bisa kita bisa memberikan penghargaan seperti hadiah ucapan atau memberikan sesuatu kado. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, sumber-sumber ajaran agama Islam itu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Nah, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diwahyukan ke dalam bahasa Arab. Ayat Al-Quran yang diturunkan selama kurang lebih 23 tahun dapat dibedakan antara ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu disebut surat Madaniyah. Apa sih itu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah? Nah, di sini ayat-ayat Makkiyah itu umumnya bersifat surat-surat pendek ya gitu. Sedangkan untuk ayat-ayat Madaniyah itu bersifat surat yang panjang. Surat yang panjang. Nah, di sini Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, di sini itu untuk Al-Quran kita wajib ya untuk membacanya gitu. Kemudian untuk meresapinya. Kemudian ciri-cirinya itu, nah di sini saya akan bacakan ayat-ayat Makkiyah. Nah, ayat-ayat Makkiyah itu dimulai dari kata-kata ya ayuhan nas, hai manusia. Sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum keadilan, masyarakat dan sebagainya. Nah, keotentikan Al-Quran. Al-Quran mempunyai sejarah penulisan yang gemilang. Al-Quran selain ditulis juga dihafalkan sebaik-baiknya. Kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hukum-hukum soal keadilan. Al-Quran selain ditulis juga dihafalkan sebaik-baiknya. Al-Quran juga tidak kehilangan aslinya ya teman-teman. Nah, Al-Quran tetap otentik sepanjang masa. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di sini ada juga loh banyak fungsi dari Al-Quran. Yang pertama sebagai al-huda, petunjuk. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Di samping sunnah Rasul yang merupakan yang kedua yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua sebagai Al-Furqan, pembeda. Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga Al-Shifa, obat. Di sini sebagai Al-Quran bisa sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit. Kemudian Al-Mau'izah sebagai nasihat. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi yang bertakwa. Kedudukan Al-Quran di sini sebagai sumber tasyri' atau hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak ada satu jenis hukuman pun yang tidak terdapat pada dasar-dasarnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diturunkan di Mekah itu surat Makkiyah, kemudian di Madinah itu surat Madaniyah. Untuk Al-Quran semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatannya hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad.
Nah, yang kedua kita tentang hadis. Nah, hadis merupakan ajaran Al-Quran yang kedua dari Al-Quran. Dilihat dari sudut periwatannya, jelas antara hadis dan Al-Quran terdapat perbedaan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis merupakan istilah syara, ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Hadis qauliyah atau ucapan yaitu hadis Rasulullah yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Ya, kemudian hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan salat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Kemudian hadis takririyah yaitu perbuatan sebagaimana para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan tidak melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu kedudukan hadis. Nah, sekarang kita jelaskan kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dalam dan dapat diterima oleh semua pihak karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah. Namun dalam kedudukannya itu, hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian kedua, fungsi hadis. Dalam uraiannya, Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa menjelaskan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai sumber asli dari hukum ya, bagi hukum fikih. Maka hadis tersebut disebut sebagai bayani. Nah, yang ketiga, ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha, penelaran atau aktivitas berpikir yang dilakukan secara optimal untuk mencari dan menemukan atau menutupkan hukum dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang suatu masalah hukum. Ijtihad adalah pekerjaan akal dalam memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengenai hukum tersebut. Di sini ada jenis-jenis ijtihad, yaitu yang pertama ijma, yang artinya kesepakatan. Kemudian yang kedua, qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan. Yang ketiga, nah di sini ada beberapa definisi qiyas nih menurut analogi. Yang pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya. Yang kedua, membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya. Yang ketiga, tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat itu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, istihsan. Beberapa definisi tentang istihsan ini yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih. Yang kedua, argumentasi dalam pikiran seorang faqih. Kemudian mengganti argumen dengan fakta yang terdapat atau yang dapat diterima. Yang keempat, tindakan memutuskan suatu perkara. Yang kelima, tindakan menganalogikan suatu perkara. Kemudian yang keempatnya itu maslahah. Mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia. Kemudian sudud zari'ah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah. Nah, sekarang kita berlanjut ke bab selanjutnya tentang toleransi antar umat beragama. Nah, di sini toleransi umat beragama berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada, tenggang rasa gitu. Nah, dalam kasus
Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membolehkan orang-orang untuk berpendapat gitu kan, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Secara umum atau istilah, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Seperti yang dijelaskan UNESCO, mengartikan bahwa toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir, dan beragama. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul, bukan hanya untuk kelompoknya sendiri, tetapi juga untuk berbeda agama. Umat beragama mesti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga tidak terjadinya benturan-benturan antara ideologi dan fisik di antara umat beragama. Dalam bahasa Inggrisnya itu tolerance, yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan dalam Arab, istilahnya itu merujuk kepada tasamuh, yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Kata toleransi dalam Al-Quran, namun bila yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, menerima serta menghormati keragaman budaya, perbedaan berekspresi. Nah, adanya toleransi umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin ada sikap saling menghormati, kasih mengasihi, bergotong royong antar umat beragama. Konsep toleransi dalam Islam. Manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Hajat seorang manusia ialah memiliki agama yang bersifat kodrati, sebab dengan adanya agama inilah manusia menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Agama menjadi suatu komponen penting dalam tatanan kehidupan sosialis yang tidak dapat dipisahkan. Karena secara definisi agama berarti seperangkat aturan dong. Nah, peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan yang lainnya. Agama menjadi sebagai integrator sosial yang mempunyai fungsi sebagai perekat antara umat manusia terhadap sesama, sebagai bentuk atas rasa kemanusiaan berdasarkan atas kepentingan bersama, sehingga melahirkan ketentraman, rasa damai, nyaman antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman tentang agama juga tidak dapat dipisahkan dari nilai kehidupan, di mana manusia hidup berdasarkan budaya dan tak ada manusia yang dalam tatanan kehidupannya tanpa hadirnya budaya. Kebudayaan inilah yang sebenarnya berpangkal pada agama, sehingga segala pergerakan diarahkan dan dikehendaki oleh warga, bukan malah sebaliknya, di mana agama yang dikendalikan oleh budaya. Agama Islam juga tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan yang kemudian diintegrasikan dalam ajaran Islam yang memberikan pemahaman kepada manusia bahwa Islam dapat diterima secara baik oleh masyarakat di luar agama. Islam yang merupakan salah satu agama terbesar di dunia dan tentunya memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas kerukunan tersebut dapat ditinjau dari pokok-pokok pembahasan dalam ajaran agama Islam ya, seperti akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian ajaran yang Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis merupakan sebuah relasi gambar tentang bagaimana wajah Islam yang sesungguhnya sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Syahril. Al-Quran adalah wahyu Tuhan bagi semua bangsa di semua waktu, maka Al-Quran berisikan ajaran yang menjadi rahmat bagi semua umat Islam. Nah, di sini ada nih problematikanya kehidupan umat beragama. Radikalisme dan terorisme, aksi radikalisme dan terorisme berkembang di Indonesia dan mengakibatkan masyarakat merasa terancam akan keberadaannya. Salah satu contoh kasusnya yang pernah terjadi yaitu ledakan di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri menggunakan mobil Toyota Kijang, pengerusakan tempat ibadah, kekerasan akibat kurangnya sikap toleransi antar umat beragama. Karena kerap kali juga ya menyebabkan terjadinya pengerusakan tempat-tempat ibadah oleh penganut agama lain. Contohnya seperti yang pernah terjadi di Singkil Aceh. Kemudian pada bulan Oktober 2015 terjadi pembakaran gereja oleh masyarakat Muslim Singkil karena adanya perbedaan pendapat antara kedua kubu di situ gitu ya. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut mungkin mereka masih melanjutkan pembangunan gereja ya. Jadi mungkin di sini untuk toleransi beragama kita harus
lebih bertoleransi lagi satu sama lain, jangan sampai ada perpecahan gitu, agama yang satu dengan agama yang lain. Oke, baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.